من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربكم بربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Umi sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita masih di surat As-Sajadah ya, karena program kita kali ini adalah surat As-Sajadah dan kita sudah selesaikan bahasan kita sampai ke ayat 22. Hari ini insya Allah kita akan bahas ayat ke-23-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini maksudnya. Dan sungguh telah kami anugerahkan Bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Udah siap belum nih? Dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Ya, di ayat ini kita akan membicarakan lebih banyaknya kepada tentang Bani Israel ya. Apalagi pada saat ini sedang hangat-hangatnya perang antara Israel dan Palestina gitu kan. Nah, pertama Allah mengingatkan bahwa kitab yang Allah turunkan kepada setiap nabi. Nah, ini Nabi Muhammad juga diingatkan sama Allah. Jadi kita harus meyakini, mengimani semua kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi ya. Yang sebelum daripada Al-Qur'an juga ya, seperti Taurat ini, Taurat, Injil ya. Zabur, nah semua itu harus kita yakini dan tidak boleh meragukan isinya. Ya, tidak ada keraguan, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam karena yang namanya kebenaran itu salah satu cirinya itu adalah tidak meragukan. Ya.
Jadi kalau nggak ragu, ada orang menafsirkan Al-Quran, ya kadang-kadang kan banyak orang bilang jangan sembarangan gitu kan menerjemahkan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran gitu ya. Tapi kalau itu memang benar, isinya adalah kebenaran, ya jangan ragu. Gitu. Jadi semua orang insya Allah setiap manusia yang memang Al-Quran ini kan untuk kita ya, para orang beriman, yang iman kepada Al-Quran, yang beriman kepada kitab gitu. Jadi kepada semua siapa yang membacanya gitu. Kepada siapa semua yang membacanya, insya Allah juga bisa menafsirkan ayat yang insya Allah nanti akan dibimbing Allah. Kalau kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, saya yakin kita akan bisa memahami tiap ayat per ayat gitu. Ya, insya Allah itu bisa. Walaupun memang mungkin ya kan setiap kepala orang berbeda ya penafsirannya macam-macam. Ada yang si A bilangnya ayat ini tentang ini gitu. Tapi apapun itu, ketika isinya itu adalah kebenaran, yang tadi cirinya adalah tidak ada keraguan, nah itu diterima. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu menjadi bagian dari orang-orang yang ragu. Nah, Nabi Muhammad di sini juga diingatkan sama Allah jangan ragu sama kitab Taurat, sama Injil ya. Di mana sekarang kitab Injilnya itu sudah berbeda ya, sudah buatan orang lain. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang Bani Israel ya. Berbicara tentang Bani Israel itu satu bangsa keturunan Nabi Yakub ya. Keturunan Nabi Yakub ya. Jadi Nabi Yakub itu kan punya anak ada 12 tuh. Nama-namanya banyak ya, saya nggak hafal nama-namanya. Cuma ada 2 yang dari kayak Benyamin, Yusuf itu kan dari beda ibu tuh. Nah, ada anak keempat dari Nabi Yakub itu namanya Yehuda, disitulah mulai disematkan tentang Yahudi. Ya. Jadi Yahudi ini sebetulnya Bani Israel itu memang keturunan para nabi gitu ya. Banyak nabi yang Allah turunkan Allah jadikan nabi dari keturunan Bani Israel. Banyak banget kecuali Nabi Ismail itu kan Nabi Muhammad dari Ismail. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa itu dari keturunannya. Jadi Nabi Ibrahim tuh punya 2 istri, ada istrinya satu Siti Hajar dan Sarah. Nah Siti Hajar itu punya anak Ismail, Sarah punya nama Ishak ya. Dari keturunan Ishak inilah Yakub, Ayub, Yusuf dan seterusnya itu banyak sekali keturunan dari yang dibilang tadi Bani Israel itu dari mulai Yakubnya itu. Nah, jadi banyak nabi diturunkan dari golongan Bani Israel. Nah, sebetulnya di dalam Taurat dan Injil pun sudah dijelaskan bahwa suatu saat akan lahir yang namanya Nabi Muhammad, ismuhu Ahmad gitu ya. Nah, disangkanya orang Bani Israel si Ahmad ini dari golongan mereka gitu, tapi ternyata dari bangsa Arab dan mereka akhirnya tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir. Dari situlah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, karena Bani Israel itu memang yang dibilang tadi Yahudi itu membelokkan petunjuk ya. Jadi kata-kata Yahudi kan ada 2 bangsa yang membelot dari ajaran Islam itu, dari ajaran ketauhidan itu adalah Yahudi dan Nasrani. Nah Yahudi ini artinya dia membelokkan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk Allah. Ya. Di dalam Al-Quran banyak sekali karakter-karakter orang Bani Israel diceritakan di situ. Ya. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana sih karakter Bani Israel yang mungkin saja karakter-karakter itu bisa juga ada dalam diri kita gitu ya. Walaupun kita mengaku bukan orang Bani Israel, kita mengaku bukan orang Yahudi, kita mengaku orang Islam, tapi ketika karakter-karakter orang Bani Israel itu ada dalam diri kita, ya bisa jadi kita juga punya potensi keisraelian gitu ya kan. Bisa menjadi potensi orang Yahudi itu yang membelokkan petunjuk-petunjuk Allah. Ya jadi yang pertama orang Bani Israel itu suka menawar-nawar syariat Allah ya, yang telah ditentukan atau melanggar ketentuan syariat atau perjanjian.
Salah satunya tentang yang beribadah itu loh di hari Sabtu kan, melanggar ibadah di hari Sabtu. Jadi suka gini orang Bani Israil tuh, dikasih kesempatan hari ini untuk beribadah, dia bilang, ini aja deh, hari yang lain aja, tadinya Jumat, Sabtu aja gitu. Ketika Sabtu sudah menjadi perjanjian dengan Allah, Sabtu buat ibadah, akhirnya diuji sama Allah dengan banyaknya ikan-ikan ya di laut, ya, karena mereka mata pencariannya nelayan gitu ya. Mereka lupa lagi gitu. Dan peristiwa ini diabadikan di Quran surat 2 ayat 64. Coba kita buka. Jadi kalau tadi nanti kita ada juga gini kan, udah deh nggak usah pakai resum-resum. Nah, sama tuh, ayo. Sama tuh ya, Israelian. Ya kan, suka menentang syariat-syariat tuh. Siapa tuh yang gitu tuh? Coba buka surat 2 ayat 63, 64, 65. Ah. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji kamu dan kamu gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami katakan kepadamu. Berapa tuh? 63 barusan. 63 sampai 65 kan? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Nah ini ayat-ayat menghafal ini bisa juga tadi tuh, ayat ingatlah wazkuru ma fihi dan ingatlah apa yang ada di dalam. Ini bisa menjadi rujukan untuk menghafal ya. Jadi harus diingat ayat-ayat yang ada di dalamnya. Nah, itu tadi juga termasuk rujukan ayat itu ya. Jadi kalau berjanji kan suka kalau sekarang kan di atasnya dikasih Quran gitu kan. Biasanya orang kalau berjanji gitu kan, saya bersumpah, disumpah gitu kan, ada Al-Qur'annya di atas. Nah, ini Allah Gunung Sinai. Gunung nggak tahu mungkin walau alam seperti apa ya, apakah gunungnya benar-benar diangkat di atas mereka ya, atau pemahamannya seperti apa gitu ya, yang jelas mereka mengadakan perjanjian sama Allah gitu. Nah, kemudian setelah kamu berpaling maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Nah di sini nih, yang hari Sabtu nih, 65-nya. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah ini, kalau ada orang yang lebih memilih bisnis dunia ya daripada misalnya sholat Jumat ya, itu dia seperti kera. Nah, kalau saja dia ngaca bisa berubah wajahnya seperti kera, nggak mau dia. Jadi istilahnya udah janji sama Allah, udah dikasih waktu untuk beribadah hari ini, kemudian dia masih melanggar, lebih memilih keduniaan. Nah disitulah Allah bilang, udah deh kamu jadi kera aja, jadi binatang aja. Kenapa kera yang menjadi simbol daripada orang-orang Bani Israel ini? Karena kera itu simbol daripada keserakahan. Kera ya, karena rakus dia, tangannya lebih panjang daripada kakinya. Coba kera lihat kalau makan satu, kalau ada tangan kiri bakwan, tangan kanan apa lagi? Itu dua-duanya megang gitu kan. Kalau kera gitu tuh. Ambil, jadi suka mengambil, ngambil terus, tapi tidak mau memberi, tidak mau berbagi, itu kera namanya. Ya, kera namanya. Jadi alangkah hina sekali gitu. Kalau seseorang dan yang mengklaim itu Allah sendiri gitu kan, langsung Allah gitu. Kalau orang lain mungkin ngata-ngatain kita, ini lo apa lo gitu kan, nama-nama binatang gitu ya. Itu masih ya orang, tapi ini Allah yang langsung ngomong, udah lu kera juga gitu, jadi kera aja lo.
Masya Allah gitu ya. Jadi kalau kita keras kepala, suka tadi itu melanggar-langgar aturan Allah, kera kita. Kalau Quran bilang memaafkan, kemudian kita maunya dendam, kera juga nggak? Iya nggak? Cuma dengan bentuk yang berbeda gitu kan? Ya monyet juga, artinya binatang juga gitu. Karena memang Al-Quran ini kan untuk manusia. Nah kalau kita tidak pakai Quran, tidak mau Quran, berarti ya udah selain manusia kita. Ya entah itu binatang, entah itu tumbuhan, jin, setan, iblis, segala macam. Nah ini ayat. Jadi pertama itu, karakter Bani Israel itu tadi apa? Suka menawar-nawar dan melanggar janji ya. Jadi juga nggak usah nawar-nawar ya Bu, nggak usah ngafal Bu. Bu nggak usah pakai ini Bu. Nah kalau udah ada aturan itu nawar namanya ya, nawar-nawar. Yang kedua sifat daripada Bani Israel itu suka nanya-nanya. Kamu nanya gitu. Suka bertanya-tanya tentang sesuatu yang sudah jelas hukumnya. Jadi nanya tuh udah jelas. Ini cerita ini dari di Quran surat 2 ayat 67, 71 ya tentang yang sapi betina itu. Yang ada orang terbunuh, kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, siapa pembunuhnya? Nabi Musa kemudian dapat firman dari Allah disuruh membunuh sapi. Harusnya ketika udah jelas yang disuruh bunuh itu sapi, nggak usah nanya-nanya lagi. Tapi mereka masih nanya, sapi yang umurnya berapa? Ya kan? Terus sapi yang warnanya bagaimana? Akhirnya menyulitkan mereka sendiri. Coba kalau dia nggak nanya, kan sapi yang mana aja akhirnya boleh kan, dapat cepet dapatnya gitu. Tapi karena mereka mulai nanya terus dengan hukum yang sudah jelas ya, akhirnya mereka menyulitkan diri mereka sendiri, sampai-sampai mereka tidak menyembelih perintah Allah itu. Sampai-sampai tidak, akhirnya baru dapat itu kan warnanya yang kuning, ya apa. Nah itu ada di ceritanya itu ada di Quran surat 2, 67 sampai 71 tuh ya. Nanti bisa dibuka di rumah, dibaca, begitulah sifat. Jadi kita juga gitu, kalau nanya-nanya mulu, udah jelas ya, aqimus sholah, suruh tegakkan sholat. Ngapain sih sholat, buat apaan sih? Kalau memang nanya untuk lebih mencerdaskan, agar lebih ibadah kita lebih sempurna ya, karena memang beribadah itu harus punya ilmu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau nanya dalam rangka menghindar gitu, dalam rangka sebetulnya pengen mengalihkan atau kepingin mengelak gitu, yaitu sama seperti orang Bani Israil. Ya. Kayak gimana ya misalnya contohnya ya, nanya yang tapi memang bukan untuk, maksudnya biar dia enggak, jadi pembenaran diri lah, lebih mencari kepada pembenaran diri dari segala perbuatan yang mereka lakukan gitu. Jadi mereka nanya-nanya dan itu sebetulnya ketahuan bahwa mereka tuh nggak mau sebenarnya gitu kan, nggak mau menerima petunjuk dari Allah. Ya misalnya kayak apa ya, suruh tutup aurat lah, misalnya suruh tutup aurat, nanya-nanya melulu. Emang harus ya? Emang nggak ini aja, hatinya aja yang baik gini-gini, nanya terus. Padahal kan memang udah ada aturannya gitu. Ini masih nanya, masih nanya. Jadi seolah-olah ya memang karena ketidaksiapan dan tidak mau gitu ya. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi jangan banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah jelas hukumnya. Kemudian apa lagi? Nah, orang Bani Israil ini, dia tuh suka gini, nggak puas dengan, dengan satu macam. Jadi gini, udah ada yang baik, minta lagi yang belum tentu baik gitu. Jadi nggak ada bersyukurnya, nggak ada puas-puasnya. Nah ini sih diceritakannya tentang surat 2 ayat 61 tentang minta makanan itu loh. Coba dibuka deh, surat 2, 61 tuh. Ya. Ya, coba baca terjemahnya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa,
kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan di bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Nah, ini ya cerita tentang makanan ini. Waktu itu dikasih makanan mana dan salwa umatnya Nabi Musa itu. Tapi mereka tuh nggak mau makanan yang satu macam aja. Ya memang kalau makanan yang tapi harusnya sih nggak pernah bosan kayak kita yang makanan pokok ya. Makanan satu kan makanan pokok namanya itu. Misalnya nasi lah gitu. Ada nggak orang yang bosan sama nasi? Ya, kecuali yang diet ya. Kecuali yang secara umumnya gitu. Makanan kita itu kan nasi gitu. Nanti kalau yang ikannya, lauk-lauknya itu kan sebatas apa namanya? Ya penikmat lah, pemanis segala macam ya, aksesorisnya gitu. Nah kita, makanan kita yang satu apa kalau secara batin? Al-Quran. Jadi jangan pernah bosan sama Al-Quran. Itu makanan pokok kita itu, untuk batin kita itu. Jadi jangan lagi cari-cari, jangan kebalik-balik ya. Belajar Al-Quran, dia tanyain hadisnya. Dia tanyain hadisnya. Mana hadisnya nih Al-Quran? Duluan mana sih Al-Quran sama hadis? Al-Quran lebih tinggi. Tapi kalau kita belajar hadis, kalau yang kira-kira kita kok gini ya, kok tanyakannya ke Qurannya. Ya baru boleh ditanyain Qurannya mana nih? Cocok nggak sama Quran? Nah gitu. Jadi makanan pokoknya harus Al-Quran. Jangan pernah bosan dengan Al-Quran. Dan juga kayaknya nggak ada orang yang bosan ya. Kita udah berkali-kali hatam, baca lagi dari awal, baca lagi. Satu-satunya bacaan yang tidak pernah membosankan adalah Al-Quran. Enak nih kalau udah pakai Al-Quran. Apalagi yang sendirian, curcol. Enggak benar. Kalau nggak ada Al-Quran, nggak tahu deh hidup kayak apa ya. Apalagi kalau sendiri. Jadi teman kesendirian kita itu usahakan Al-Quran. Dikutak-katik, diapain gitu ya. Insya Allah bisa kok. Insya Allah bisa. Yang penting syaratnya adalah bersih hati kita. Bersihkan hati dari segala sifat-sifat kotor ya. Dari iri, dari dengki, dari rasa yang jelek-jelek lah, perbuatan-perbuatan yang bisa menjadi hijab untuk kita terhalang untuk memahami ya. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah kita akan paham. Ya seperti kayak gini kan ya mengalir aja. Saya juga memberikan ayat ini kan kadang-kadang nih apa ya, maksudnya kadang-kadang ya udah Allah kasih gitu, ya ngalir gitu. Emang kadang-kadang suka gini, apa ya, nah itu suka gini, "Ih kenapa sih susah banget?" Ya berarti ini saya lagi banyak suka koreksi diri, lagi banyak ini nih, apa namanya, mungkin banyak keburukan-keburukan yang udah mulai dilakukan sehingga kok susah banget ya cari-cari ayat gitu, kok susah nggak masuk ya ini apa ya, suka gitu Bu. Ada juga kayak gitunya gitu, tapi kalau lagi ngalir aja gitu, dibimbing Allah ngalir aja gitu. Ya jadi, karena kan memang segala sesuatu itu yang menghalangi kita untuk ibadah, yang memahami Al-Quran itu adalah zambi-zambi, namanya zambi-zambi di dalam diri kita. Banyak zambi yang akibat mata, akibat, telinga, mulut, yang paling banyak nih mulut ya. Hati-hati, dengan mulut kita. Pokoknya harus, hati kita tuh harus bersih, lapang, jangan kalau perempuan apa ya, jangan baperan lah gitu, ya. Jangan baperan. Gitu. Jadi itulah yang menghalangi ya. Iya, laparan aja, laparan ya. Dan juga tadi tidak puas dengan satu kehidupan, misalnya udah dikasih ini sama Allah, minta yang lain, sama juga kayak gitu ya. Nah, terus terakhir ini wa yaqtulunan nabiyina bighairil haq. Jadi suka membunuh para nabi dengan tidak hak gitu ya. Seharusnya kan Bani Israel itu bersyukur.
Semua nabi, para nabi itu banyak dari golongan mereka. Tapi mereka sendiri banyak juga yang membunuh para nabi, nggak mau mereka. Makanya di penutup akhir ya, penutup nabi itu Allah udah nggak ngasih lagi dari golongan Bani Israel. Jadi langsung dari bangsa Arab. Kenapa? Karena Allah sudah, ya Allah mah nggak capek ya. Kadang-kadang kalau kita capek deh kalau sama dia deh gitu, udah capek gitu, udah tahu segala macam keburukan-keburukannya, akhirnya dialihkan ke yang keturunan Ismail, terakhir Nabi Muhammad itu. Ya, jadi suka membunuh para nabi dengan tidak hak. Nah, kita juga kalau suka membunuh potensi kenabian yang ada dalam diri kita, nah itu juga potensi Israel, ya. Jadi jangan pernah membunuh sifat kenabian dalam diri kita. Ya sifat-sifat kenabian, nabi itu kan membawa kebenaran, apalagi sifat-sifat Rasul itu kan ada yang tabligh, amanah, ya kan, tonah, apalagi sidik ya. Jadi sifat-sifat nabi artinya jangan dibunuh di dalam diri kita. Sifat-sifat Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad itu orangnya pemaaf. Nah, kalau kita tidak pemaaf berarti kita membunuh sifat-sifat nabi, membunuh kenabian di dalam sifat-sifat kenabian dalam diri kita. Gitu. Sama aja kayak gitu. Jadi bisa kalau kita bisa mengartikannya gitu kan enak tuh, ya kan? Kalau cuma sekedar nggak boleh bunuh nabi, ya saya memang nggak pernah saya bunuh nabi gitu. Apalagi sekarang nggak ada nabi ya kan. Saya memang nggak pernah tuh yang suka bunuh orang Bani Israel. Ya, nah sekarang kalau kamu membunuh sifat-sifat nabi dalam dirimu, sama kamu sama orang Bani Israel gitu. Sama dengan mereka. Nah seperti itu ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran ini bisa hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bisa kita ambil maknanya, manfaatnya gitu ya. Tuh yang udah berapa tuh? Tadi udah 3, 4. Oh ya 4, suka membunuh juga itu ya, sama. Yang kelima, orang Bani Israel itu bakhil dan tamak. Bakhil, paling bakhil di dunia ini. Paling bakhil dan paling tamak adalah Bani Israel. Bukan saya yang ngomong, tapi Allah yang berbicara, yaitu Qur'annya surat 296. 296. Itu ya. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia. Bahkan lebih tamak dari orang musyrik. Ya, masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Ada lagunya kan ini, ingin hidup 1000 tahun lagi, ada ya? Ada itu. Ada ternyata tuh ayat Al-Quran tuh. Ada orang yang ingin hidup 1000 tahun. Padahal sebaik-baik manusia itu adalah yang panjang umurnya, banyak amalnya. Kalau panjang umurnya, sedikit amalnya, nah itu yang rugi. Nah kita manusia, apalagi umat Muhammad paling berapa sih umurnya ya? 60. Ini yang udah ada yang 60 tahun belum di sini? Hah? Oh iya, Mama berapa umurnya? Mama 17 tahun ya. Berapa? Oh 69, hampir 1 tahun lagi 70 ya. Udah dapat bonus tuh, dapat bonus berapa tahun? 6 tahun ya. Jadi orang musyrik, kenapa orang Yahudi itu sama Allah dibilang yang paling tamak, lebih tamak dari orang musyrik? Kalau orang musyrik itu dia memang rakus dunia, tapi dia nggak percaya sama akhirat kan. Orang musyrik itu tuh nggak percaya dengan negeri akhirat. Jadi artinya mereka nggak mikirin surga gitu, nggak kepingin surga. Nah orang Yahudi ini dunianya dia rakus, terus kepingin masuk surga. Dia bilang surga buat dia sendirian, kan ada tuh ayatnya. Iya kan? Jadi tamaknya sampai segitu. Udah di dunia dia kelakuannya neraka, tapi kepingin masuk surga. Itu dia ciri-ciri orang Bani Israel atau Yahudi.
Jadi kalau ada manusia yang cita-citanya masuk surga, tapi perilakunya neraka, sama juga dengan Yahudi tadi, gitu maksudnya. Ya sama dengan Yahudi tadi. Yang masuk surga itu surat 2 111 coba buka. Nah, jadi dia bilang orang Yahudi sama Nasrani aja yang masuk surga. Tamaknya dunia akhirat ya. 111. Nah, itu ya, dia bilang, dia klaim bahwa hanya orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga, yang lain enggak. Coba aja kata Allah kan, kalau emang kamu benar, ayo coba kamu mati duluan. Tapi nggak ada yang berani, karena mereka juga mengakui bahwa atau menyadari bahwa mereka juga salah gitu. Sebetulnya mereka menyadari, cuma makanya mereka nggak mau kan, nggak mau mati. Gitu. Itu ya Yahudi ya, seperti itu. Jadi merasa paling benar, merasa dia sendiri yang masuk surga. Ya, itulah Yahudi begitu. Iya, seperti itu. Kadang-kadang orang Islam sama Islam saja juga mengklaim kan, yang paling baik, yang masuk surga tuh dia gitu. Yang masuk surga tuh dia. Ya. Itu udah berapa tuh? Banyak ya, banyak banget karakter-karakter orang Yahudi ini, Bani Israel di Al-Quran. Ya. Di mana kalau kita telusuri, ya seperti tadi, ternyata banyak juga orang-orang yang memang notabene bukan Yahudi, tapi sifatnya seperti Yahudi. Yang berikutnya, mereka suka membuat kerusakan. Ya, sebagaimana kita lihat ya, sekarang mereka mengebom daerah Gaza, nggak berhenti-henti. Itulah kerusakan-kerusakan. Yang belakang arisan ya? Kaki aku semua. Suratnya mana? Surat 17. Nah, itu sih yang 17, 4-7. Ya, itu nanti dibaca ya. Jadi membuat kerusakan. Kalau kita kaitkan ke dalam diri kita juga artinya gini, jangan merusak-rusak apa yang sudah Allah berikan. Ya. Allah udah berikan mata kepada kita, ya kan? Tujuannya adalah untuk melihat yang benar, melihat yang baik-baik. Jangan kita rusak mata kita untuk melihat yang buruk-buruk. Misalnya hanya untuk nonton doang, ya kan? Tapi nggak pernah dipakai buat baca Al-Quran. Apalagi filmnya film ituan, ya kan? Nggak tahu deh itu. Ya artinya, enggak. Jadi maksudnya merusak diri sendiri gitu kan. Kita memang tidak merusak, mungkin kita secara zahir tidak merusak alam, ya tidak tidak membunuh orang, tidak merusak-rusak alam semesta, misalnya pohonan segala macam. Tapi yang lebih parah lagi, kita merusak diri kita sendiri. Merusak-rusak apa yang udah Allah kasih terbaik ini. Merusak mulut dengan ghibah, merusak mulut dengan membicarakan keburukan orang lain, merusak mata dengan gitu, merusak kaki dengan melangkah ke tempat-tempat yang
maksiat ya gitu. Jadi merusak namanya. Karena apa dibilang merusak? Kan segala hal buruk yang kita lakukan, misalnya mata melihat yang tidak baik, itu akan kembali memberikan azab gitu ya, memberikan azab kan berarti nanti akan merusak kita gitu. Nah, jadi orang-orang yang melupakan dirinya itulah makanya di ayat surat berapa itu? 59 kalau nggak salah, yang janganlah kamu lupa gitu kan, kamu seperti melupakan dirimu sendiri. Jangan lupa kepada Allah, yaitu melupakan diri sendiri. Jadi orang yang melupakan dirinya adalah ketika dia lupa sama Allah. Lupa diri, lupa Allah. Jadi saat melakukan perbuatan buruk itulah kita melupakan diri kita. Di saat melakukan perbuatan buruk itulah kita melupakan Allah. Nah, itu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israil itu suka merusak, ya, suka merusak-rusak, ya, membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah kemudian orang Yahudi ini atau Bani Israil ya, Yahudi ini adalah bagian daripada orang, ya 4:17, 4-7, bagian dari orang munafik ya. Nah ini ada pada zaman Nabi Muhammad di Madinah ini ada tiga suku Yahudi ada waktu itu. Ada yang namanya Bani Qainuqa, ada Bani Nadir, dan ada Bani Quraizoh. Nah itu semua melanggar aturan-aturan yang mereka sepakati bersama dengan Rasulullah ya. Bani Qainuqa itu melecehkan wanita di pasar. Nah, kemudian Bani Nadir itu mau membunuh Nabi, dan Bani Quraizoh itu mau menyerang dari belakang. Awalnya pura-pura sama-sama perang, tapi ternyata mereka akhirnya menyerang Nabi gitu. Dan itu semua sudah diusir akhirnya, diusir dari Madinah. Jadi Madinah sudah bebas dari orang-orang Yahudi. Mereka pada pindah entah kemana ya. Ada yang kalau dulu ada yang ke Eropa segala macam. Yang mana? Menyerang dari belakang, jadi suka menyerang dari belakang. Nah, perjanjian melanggar janji tadi itu kita buka lagi surat 2 kan tadi dibilang nah Bani Israil itu melanggar perjanjian. Apa sih sebetulnya perjanjian Allah dengan Bani Israil gitu ya. Ini di dalam Al-Qur'an, Quran surat 2 ayat 83. Nah, surat 2 83, inilah janji-janji yang dilanggar oleh Bani Israil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah tsumma tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, janganlah kamu menyembah selain Allah. Tuh pertama tuh. Janji kita pun begitu sama Allah ya. La ta'buduna illallah. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kepada kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin. Ini semua janji-janji kita sama Allah. Jadi kalau kita durhaka sama orang tua berarti Yahudi. Nah, sudah membolak-balikan petunjuk. Dan bertutur kata yang baik kepada manusia. Nah ini dia yang tutur kata ini. Satu-satunya dari tadi berbuat baik pada Allah, orang tua. Secara sikap bertutur kata yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikan zakat. Tetapi kemudian mereka berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Jadi ada sebagian kecil dari orang Bani Israil atau Yahudi yang masih memegang teguh ajaran Ibrahim. Ya. Jadi memang ini berkaitan dengan bapak para nabi itu kan Nabi Ibrahim. Nah mereka orang Yahudi dan Nasrani itu
mengklaim bahwa Nabi Ibrahim itu adalah orang Yahudi. Nah, orang Nasrani mengklaim juga Nabi Ibrahim adalah orang Nasrani gitu. Padahal kata Allah, Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi Nabi Ibrahim itu adalah orang yang hanifah, orang yang lurus ya, yang menegakkan kalimat Allah. Jadi siapa saja yang mengikuti Nabi Ibrahim, nah itulah orang-orang yang beruntung. Nah, yang tadi mereka tidak mengikuti miladnya Nabi Ibrahim. Milad Nabi Ibrahim. Bertutur kata yang baik. Nah, ini ayat-ayat yang berkaitan dengan tutur kata yang baik itu banyak lagi semuanya ya. Jadi satu aja, ucapan baik itu membawa kita kepada petunjuk. Ini yang harus kita tahu itu. Ucapan baik membawa kepada petunjuk. Qurannya surat 22, 23, 24. Ini sebagai penutup ya. Jadi surat 22, 23, 24 coba. Ya. Coba baca. Kokom baca, Kom belum baca tadi. Surat 22, 23, 24. Baca Qurannya sama terjemahnya. Ya. Mana sih itu bukan sih. Taruh. Bukan itu deh. Bentar. Salah ya. 20, bentar. Iya. Dua tiga, 24. Harir. Satu lagi tuh yang itu. Justru yang 24-nya nih. Wahudu. Ini suka membolak-balik petunjuk ini. Wahudu. Hamid. Ya, itu ya. Mereka diberi petunjuk pada ucapan-ucapan yang baik dan diberi petunjuk pula ke jalan yang terpuji. Jadi ketika seorang Islam, Muslim, mengaku Muslim adalah mengucapkan selalu kata-kata yang baik, itu kan ungkapan dalam hati ya. Jadi apa yang keluar, kalau hatinya baik pasti ucapannya keluar baik. Kalau hatinya kotor pasti yang diucapkan kata-kata kotor. Nah, jadi selalu kita mengucapkan perbuatan kata-kata yang baik, maka akan Allah bimbing kita menuju kepada petunjuknya gitu ya. Wahudu ila thayyibi minal qaul. Ya, itu aja beberapa ayat tentang Bani Israel atau Yahudi, sifat-sifat mereka, karakter-karakter mereka yang telah kita tahu dalam Al-Qur'an. Semoga kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang membelok-belokkan petunjuk ya, dari bagian Bani Israel yang ngeyel, yang keras kepala. Nah, itu Bani Israel. Ya, itu aja ya.
Nah, itu tadi tuh pengen masuk surga. Ya, itu ada. Masuk surga dan ntar dulu. Surat 22 kalau surat 262 itu ini ya, kaum terdahulu sebelum Nabi Muhammad, kaum Yahudi, Nasrani, Sobiin, siapapun yang beriman kepada Allah, itu mereka akan diberikan kebaikan sama Allah. Jadi jangan salah arti dia surat 262 tuh, surat 262. Ada yang bilang, tuh orang Yahudi nih, orang Nasrani semua masuk surga gitu. Padahal itu yang sebelum Nabi Muhammad datang, sebelum Nabi Muhammad datang. Memang iya sebelum Nabi Muhammad datang yang masih mengikuti miladnya, nah Nabi Musa sama Nabi Isa, nah itu mereka masuk ke surganya Allah. Gitu. Tapi kalau udah Nabi Muhammad datang, terus kemudian mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad, ya, itu yang dibilang ahli kitab yang melenceng ya. Jadi sudah nggak boleh lagi kalau orang menikah, kan gitu tuh jadi alasannya tuh boleh nikah sama anak ahli kitab, sama ahli kitab lah pokoknya. Nah itu yang itu cerita zaman dulu, gitu. Sebelum Nabi Muhammad. Kalau sekarang kan udah jelas-jelas udah beda, gitu, udah beda. Jadi kalau orang tadi yang merasa boleh berbuat itu karena dia diberikan memang kecerdasan ya sama Allah Bani Israel itu. Ya itu tadi yang merasa paling benar yang 211 itu. Jadi kepingin masuk surga kan. Masuk surga sendirian. Atau di surat 2:21-20 tuh. Itu lebih tepat kayaknya karena orang Yahudi itu maunya diikuti, maunya didengar, nggak mau mendengar, tidak mau mengikuti. Surat 2:1-20. Ya, itu aja ya. Kita tutup sama-sama dengan baca qalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.